لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Haji on the Spot. Tribuners, mayoritas jemaah haji Indonesia kini telah berada di kota Mekah. Mereka tengah bersiap menjalani puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Namun jamaah diimbau mewaspadai cuaca panas ekstrim, khususnya saat wukuf hingga mabit di Mina. Berdasarkan situs resmi Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi, cuaca sepekan ke depan diprediksi cerah, suhu siang hari diperkirakan akan konsisten di atas 40 derajat Celcius. Kemudian perkiraan cuaca di Mekah dan Arafah dalam sepekan ke depan, yakni dari tanggal 30 Mei 2025, siang hari akan berada di 39 derajat Celcius, malam 24 derajat. Tanggal 31 Mei di siang hari 40 derajat Celcius, malam 26 derajat Celcius. Tanggal 1 hingga 3 Juni siang stabil di 40 hingga 41 derajat, lalu 4 Juni naik menjadi 42 derajat pada pada siang hari. Puncaknya 5 Juni 2025 saat wukuf di Arafah, suhu siang mencapai 44 derajat Celcius. Namun panas yang dirasakan bisa lebih tinggi karena Arafah berada di tengah padang pasir. Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengeluarkan panduan keselamatan. Salah satunya jamaah dilarang keluar tenda wukuf dari pukul 10 pagi hingga 4 sore waktu setempat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Mukhlis Hanafi mengatakan suhu saat wukuf bisa menyentuh 50 derajat Celcius. Imbauan ini dikeluarkan untuk melindungi jamaah dari risiko sengatan panas ekstrim. Jamaah diminta tetap berada di dalam tenda, banyak minum dan menjaga kondisi tubuh. Dan juga Tribuners, kita sudah terhubung dengan Media Center Haji yang juga wartawan tribuntimur.com. Ada rekan Mansur Amirullah dari Mekah, Arab Saudi siang hari ini. Selamat siang waktu Indonesia, rekan Mansur. Baik, Devi. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Tribuners, saat ini pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dapat saya sampaikan cuaca saat ini, cuaca pagi hari ini 43 derajat Celcius. Puncaknya nanti pada saat tengah hari sampai dengan 42 derajat Celcius. Saat ini saya sementara berada di kantor urusan haji Indonesia yang selama operasional haji 2025 difungsikan sebagai kantor daerah kerja Mekah. Dari kantor Daker inilah pusat koordinasi jemaah haji Indonesia 2025. Saat ini hampir 190.000 jemaah haji Indonesia sudah berada di kota Mekah. Masih ada sekitar 13 ribuan jemaah haji, sementara proses perangkatan dari tanah air menuju ke Mekah sebelum closing date pesawat per tengah malam mulai 31 Mei besok. Tribuners. Ya, Untuk persiapannya seperti apa rekan Mansur, dapat disampaikan? Ya, baik Tribuners. Di layar Anda saat ini bisa disaksikan ini salah satu persiapan petugas haji Indonesia menyambut puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Semua jajaran petugas haji Indonesia sosialisasi persiapan atau teknis pelaksanaan ibadah haji terutama di Armusna nantinya ini adalah para petugas kloter, para petugas haji baik itu di kloter maupun di sektor, sementara koordinasi dengan pihak syarikah yang nantinya akan bertanggung jawab melayani jamaah haji mulai dari proses pemberangkatan dari Mekah menuju ke Arafah, Musdalifah, dan Minah. Di layar Anda saat ini adalah tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, layanan haji dan umrah dan urusan luar negeri, Yamin Yafid,
sementara memimpin rapat koordinasi dengan syarikah dihadiri oleh kepala sektor maupun petugas haji. Mereka membahas teknis pemberangkatan jamaah haji mengingat nantinya jutaan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia akan bergerak serentak pada hari Rabu 8 Zulhijjah menuju ke Arafah, sehingga dibutuhkan persiapan yang betul-betul terukur untuk memberi kenyamanan kepada jamaah haji saat menuju Arafah nantinya. Bunyame Yafid menegaskan bahwa meskipun persiapan teknis di Arafah, Musdalifah dan Mina sudah siap, misalnya tenda di Musdalifah maupun di Mina sudah ready, namun jika ada kendala pada saat pergerakan jamaah haji dari Mekah ke Arafah, itu akan menjadi salah satu tantangan tersendiri. Mengingat semua jamaah haji dari seluruh negara bergerak bersamaan menuju ke Arafah, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektoral, terutama koordinasi petugas haji, kerjasama kolaborasi seluruh petugas haji yang terlibat untuk membawa jamaah haji dari Mekah, dari pemondokan, dari hotel menuju Arafah. Sebagaimana diketahui Tribuners, ada 205 hotel di Mekah merupakan pemondokan jamaah haji Indonesia tersebar di 4 wilayah. Hotel-hotel ini ada di wilayah Sisa, Raudah, Jarwal, dan Misfalah. Sehingga teknik detil terkait pergerakan jamaah haji dari 205 hotel ke Arafah itu sangat penting untuk menghindari misalnya kemacetan maupun adanya miskoordinasi. Sehingga para pejabat Kementerian Agama, terutama penanggung jawab operasional haji, mulai dari kemarin aktif sosialisasi kepada petugas haji, terutama dari petugas haji selanjutnya mensosialisasikan teknis pergerakan ini kepada masing-masing pimpinan rombongan, selanjutnya ke ketua regu, selanjutnya ke para jamaah haji ini. Koordinasi juga dihadiri oleh pihak syarikah, mengingat fasilitas jamaah haji di Armusna nantinya akan disediakan oleh syarikah, sehingga butuh sinkronisasi data antara data dari petugas haji Indonesia, baik itu di sektor maupun di kloter, dengan data dari pihak syarikah. Harapannya seluruh jamaah haji tanah air dapat beribadah secara nyaman di Armusna nantinya. Pemerintah Arab Saudi sendiri sudah menetapkan wukuf di Arafah itu pada hari Kamis 5 Juni. Kira-kira 6 hari lagi jamaah haji kemudian akan bergerak dari hotel-hotel di Mekah menuju ke Arafah untuk wukuf di sana. Sebagaimana diketahui bahwa puncak haji adalah wukuf di Arafah, Tribuners, sehingga sangat penting bagi petugas haji tanah air memastikan seluruh jamaah haji Indonesia bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Bahkan jamaah haji yang sementara berada di rumah sakit, baik yang ada di rumah sakit Arab Saudi maupun yang masih berada di rumah sakit di Madinah, Tribuners, itu akan diusahakan berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Demikian juga jamaah haji lansia maupun disabilitas akan difasilitasi oleh petugas haji supaya bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Nama layanannya adalah safari wukuf. Jamaah haji dengan kriteria tertentu akan difasilitasi dengan kendaraan khusus supaya bisa melaksanakan ibadah wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Demikian Ilu. Ya, rekan Mansur, untuk hari ini, pagi hari ini di Arab Saudi
tepatnya di Mekah. Seperti apa suhu dan juga cuaca? Apakah sudah mulai terasa panas begitu di pagi hari? Ya, baik Tribuners, hari ini hari Jumat terakhir Jumat terakhir sebelum puncak ibadah haji di Arafah. Pemerintah Arab Saudi maupun petugas haji Indonesia menyadari antusiasme jamaah haji Indonesia untuk mengikuti salat Jumat di Masjidil Haram sekaligus salat Jumat terakhir sebelum puncak ibadah haji. Arab Saudi sendiri melalui Kementerian Haji dan Umrah sudah mensosialisasikan secara intensif agar jamaah haji mempertimbangkan untuk tidak memaksakan diri ibadah sholat Jumat di Masjidil Haram. Melalui rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Hilman Latif turun sendiri sosialisasikan maklumat dari pemerintah Arab Saudi ini. Isi maklumatnya salah satunya meminta jamaah haji terutama termasuk jamaah haji Indonesia untuk tidak memaksakan diri beribadah tidak memaksakan diri sholat Jumat di Masjidil Haram. Jamaah haji Indonesia diimbau untuk sholat Jumat di masjid terdekat dari hotel maupun di hotel sendiri yang menyiapkan fasilitas untuk ibadah sholat Jumat. Untuk memaksimalkan maklumat ini, pemerintah Arab Saudi menghentikan layanan operasional bus salawat dari hotel ke Masjidil Haram mulai pukul 8.30 kira-kira 15 menit ke depan. Layanan bus operasional dari hotel ke Masjidil Haram dihentikan sementara supaya mengurangi pergerakan jamaah haji dari seluruh dunia yang sudah ada di Mekah menuju ke Masjidil Haram. Tujuannya mengurangi kepadatan di Masjidil Haram. Selain itu, faktor cuaca yang diprediksi mencapai 42 sampai 44 derajat Celcius tengah hari nanti. Sekaligus juga imbauan ini agar jamaah haji dari seluruh dunia mempersiapkan fisik menyambut puncak haji di Arafah. Mengingat seluruh aktivitas ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina nantinya itu adalah aktivitas fisik. Jamaah haji nantinya akan terkuras energinya selama puncak ibadah haji di Armusna nantinya, sehingga mulai saat ini seluruh jamaah haji diimbau untuk memperhatikan kesehatannya, menghemat tenaga untuk puncak haji tersebut. Demikian Ilu. Haji, rekan Mansur, terima kasih atas informasinya dari Arab Saudi. Kami menantikan update informasi terkait dengan ibadah haji yang akan berlangsung puncaknya beberapa hari lagi. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat kita saksikan wawancara dengan Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Muhlis Hanafi, mengenai persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa imbauan yang disampaikan oleh Kementerian Haji dalam rapat koordinasi bersama PPIH Arab Saudi. Jadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, 29 Dzulqa'dah 1446, pada pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Arab Saudi telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama PPIH Arab Saudi dan seluruh petugas kloter se-Indonesia. Pertemuan ini berlangsung secara daring dan dipimpin langsung oleh Dr. Al-Hasan bin Yahya Al-Munakhirah, Deputi Hubungan Internasional Kementerian Haji dan Umrah, serta dihadiri oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dr. Hilman Latif, dan Ketua PPIH Arab Saudi, serta Kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan 9 imbauan penting
yang wajib menjadi perhatian dan panduan seluruh jamaah dan petugas haji Indonesia, khususnya menjelang pergerakan Arafah, Muzdalifah, Mina. Yang pertama, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menekankan agar jamaah dilarang keluar dari tenda Arafah dan Mina pada pukul 10.00 sampai pukul 16.00 waktu Arab Saudi, karena suhu diperkirakan akan mencapai 50 derajat Celcius. Jadi imbauan ini dikeluarkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh jamaah. Yang kedua, kedisiplinan dalam pergerakan Armusna. Jamaah harus mengikuti jadwal pergerakan resmi sesuai syarikahnya masing-masing. Jadi dilarang bergerak sendiri-sendiri yang tidak sesuai penempatannya. Yang ketiga, larangan penyembelihan di luar program adahi. Jadi penyembelihan hewan dam atau al-hajj dan kurban hanya dapat dilakukan melalui proyek atau program adahi yang resmi dikelola oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Penyembelihan di luar program resmi termasuk melalui calo atau tempat-tempat yang tidak berizin itu dilarang keras. Yang keempat, pengaturan jadwal melontar jumroh. Pelaksanaan melontar jumroh harus dilakukan sesuai jadwal resmi yang ditetapkan oleh syarikah dan markas layanan sepengetahuan Kementerian Haji dan Umroh. Jadi dilarang melakukan pelontaran jumroh secara bebas dan individual. Yang kelima, terkait dengan kartu nusuk. Seluruh jamaah wajib membawa dan menjaga kartu nusuk. Jadi petugas diminta memastikan bahwa tidak ada jamaah yang kehilangan atau tidak memiliki kartu tersebut. Bahkan disampaikan, jangan sampai terjadi ada jamaah haji yang tidak bisa ke Masjidil Haram karena terkendala masalah nusuk. Yang keenam, terkait dengan kesehatan jamaah. Jamaah diminta menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, menggunakan payung saat di luar tenda, mencuci tangan dan memakai hand sanitizer, mengkonsumsi makanan sehat dan cukup cairan. Yang ketujuh, saluran pengaduan terkait dengan layanan syarikah. Jadi jika terdapat keluhan terkait dengan listrik, AC, air atau fasilitas lainnya, jamaah dapat menghubungi nomor pengaduan resmi 1966. Jadi seluruh petugas diminta mensosialisasikan nomor ini. Yang kedelapan, petugas kloter wajib hadir di tenda bersama jamaah dan nomor kontak mereka itu harus dapat diakses dengan mudah jika terjadi kondisi darurat. Yang kesembilan, ini diharapkan dari kita, jamaah Indonesia itu mewakili sekitar 1/4 atau 25% dari total jamaah haji dunia. Oleh karena itu kita diharapkan tampil sebagai teladan dalam ketaatan terhadap aturan, ketaatan terhadap disiplin, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. PPH Arab Saudi akan memastikan seluruh poin ini ditindaklanjuti secara menyeluruh, baik dalam arahan-arahan internal di kalangan petugas maupun dalam komunikasi langsung kepada jamaah. Jadi kami mohon dukungan penuh seluruh jamaah dan juga jajaran petugas dalam mengimplementasikan poin-poin tersebut di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan imbauan dari Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan tanggal 29 Dzulqa'dah kemarin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tribuners, di hari ke-29 pelaksanaan haji di Arab Saudi, Siskoha telah mencatat ada 100 jamaah yang sudah meninggal dunia. Dalam 24 jam terakhir ada 13 jamaah yang sudah meninggal dari Indonesia. Berikut
daftar nama yang dapat kami sampaikan. Yang pertama ada Yayah Rokaya berusia 56 tahun dari kota Cilegon. Kemudian juga Jamida Lamo Suren 86 tahun dari Sulawesi Selatan Kabupaten Nrekang. Ada Ardiansyah Arjan Asmuni, 63 tahun Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian Ismail Sani Aris, 46 tahun Bangka Belitung Kabupaten Bangka. Ismail Arnis, 58 tahun dari Banten Kota Tangerang. Kemudian Kosim Saleh Akrim, 68 tahun Jawa Barat Kabupaten Indramayu. Ada Sahana Ahmad Tiarim, 66 tahun Bangka Belitung Kabupaten Belitung Timur. Kemudian ada Habie Tamu, 76 tahun dari Jawa Timur, Kabupaten Lumajang. Ada Suaib Kamel, 57 tahun dari Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai. Sutrisno Mariman Kisut, 49 tahun dari Lampung, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Siti Nurmah Muhammad Nurdin, 67 tahun Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Esi Sukaisi Udi, 86 tahun Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Ada Abu Ali Jais, 72 tahun Jawa Timur, Kabupaten Gresik. Kemudian Marawang Abbas Mapa dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, 65 tahun. Kemudian Tribuners Supriyono Rais, 59 tahun dari Jawa Timur, Kabupaten Gresik. Dan juga Sumaryono Kandar dari Jawa Tengah, Kabupaten Rembang berusia 48 tahun. Dan Tribuners, Tribun Timur telah merangkum liputan ibadah haji dalam 24 jam terakhir, baik itu dari Arab Saudi maupun juga pantauan langsung dari embarkasi Makassar di kota Makassar, tepatnya di Sudiang. Dan berikut liputannya untuk Anda selengkapnya. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Salah satu bagian paling menyentuh di Museum Biografi Nabi adalah ruang imersif. Di sini ditampilkan rumah Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW bersama istrinya Aisyah binti Abu Bakar secara sangat detail. Rumah ini sangat sederhana, hanya ada dipan dan lantai tanah liat. Inilah rumah tempat Rasulullah wafat dan dimakamkan di sisi Aisyah. Video imersif tentang wafatnya Nabi membuat pengunjung larut dalam suasana haru. Beberapa bahkan tak kuasa menahan air mata. Aisyah tinggal di rumah itu hingga akhir hayatnya. Kini makam Nabi, Abu Bakar, dan Umar terletak di tempat itu di dalam Masjid Nabawi. Museum ini menyajikan sejarah dengan pendekatan visual yang menyentuh hati. Songkok haji perempuan atau cipo-cipo laris manis diburu pengantar jamaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pantauan tribun-timur.com, Kamis, 29 Mei 2025, berbagai lapa oleh-oleh berjajar di sepanjang jalan asrama haji Sudiang, Makassar. Salah satu pengantar haji dari Desa Tino, Kecamatan Tarawang, Hajah Lina, mengatakan ia berangkat menuju asrama haji embarkasi Makassar sejak pukul 8 WITA. Sampai di sini, Sudiang, kira-kira waktu salat asar atau jam 3 sore tadi. Kami tinggal di rumah warga yang disewa dekat asrama haji, tuturnya. Ia sengaja membeli cipo-cipo sebagai oleh-oleh khas setiap kali mengantar jamaah haji. Setiap musim haji kami mengantar jamaah haji, terus beli ini cipo-cipo, harganya Rp85.000, tuturnya. Lina menyebutkan, ia datang dari Jeneponto bersama 8 mobil untuk mengantar 2 jamaah haji bernama Fatma dan Sina. Kami ada kira-kira 40 orang, semuanya keluarga. Kebetulan jamaah haji yang diantar ini ada 2 orang, tuturnya. Alasan mereka datang hingga sebanyak itu, kata Lina,
karena merasa terharu dan bersyukur keluarganya bisa berangkat ke Mekah, Arab Saudi. Memang setiap ada keluarga yang berangkat haji, kami antar ramai-ramai seperti ini, tuturnya. Jeneponto. Dari Jeneponto di mana? Desa Tino, Kabupaten Jeneponto. Oh, itu tadi dari sini sudah dari jam berapa, Bu? Jam 8. Jam 8 Iya, pagi. pagi. Sampai di sini salat asar. Oh, jadi tinggal di sini tuh di mana? Di sebelah. Iya, ada rumah Iya, warga sewa. iya disewa. Oke. Ibu Haji, ini tadi saya lihat ini kayaknya beli cipo-cipo. Iya, boleh oleh-oleh dari Sudiam. Oh, ini memang setiap tahun beli Iya. cipo-cipo. Iya, Tadi harganya ini tuh 85. 85. Iya, satu buah. Oke, satu. Iya. Intinya bawa oleh-oleh. ini. Iya, bawa oleh-oleh dari Sudiam. Oke. Ini kita datang berapa orang, Bu? 8 mobil. 8 mobil. Iya. Kira-kira berapa orang? Ada 40. Tidak. Iya, ada. Kayak Ada 40 Iya. orang. 40 orang. Pak, orang. Keluarga berapa orang yang naik haji? 2 2 orang naik haji. bersaudara. Saudara. Iya. Siapa namanya, Bu? Fatma dengan Sina. Sina. Iya. Bu, mungkin ini oleh biasanya kenapa kalau jemaah haji telepon itu selalu ramai, kenapa itu biasa? Karena terharu kayaknya. Terharu. Iya. Banyak keluarga juga tuh. Oh, keluarga. Iya, keluarga. Jadi dua 8 mobil, Dua jamaah. jamaah. Iya, 2 jamaah. Oh, setiap tahun memang Iya, ramai. iya ramai. Iya. Jadi ini, Bu, cipo-ciponya ini untuk kita di Iya, untuk diri sendiri. Iya. Memang itu anu khasnya kan? Iya. Kalau anu khas haji. Haji. Oh, jadi ini memang cipo-cipo biasa dipakai untuk haji. Iya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد